Di dalam Injil Filipus ada satu momen yang sering dilewatkan oleh sebagian besar ahli. Yesus sedang mengajar lingkaran terdalamnya. Bukan kerumunan orang banyak, hanya para murid yang sanggup menerima apa yang sebenarnya ia sampaikan. Dan salah satu dari mereka bertanya langsung kepadanya, "Guru, engkau berbicara tentang kembali kepada Bapa. Bagaimana kami menemukan jalannya?" Kali ini Yesus tidak menjawab dengan perumpamaan. Dia tidak bercerita. Dia memberikan mereka sesuatu yang spesifik. 5 kunci, 5 pengakuan yang membuka apa yang disebut kaum Gnostik sebagai monad, ranah sumber di luar penjara materi ini. Teks tersebut mengatakan, Yesus meletakkan tangannya di atas jantungnya dan berkata, "Kunci-kunci itu tidak berada di luar dirimu. Kunci-kunci itu telah diletakkan di dalam dirimu sebelum engkau jatuh ke alam ini." Para arkon tidak bisa mengambil apa yang tidak mereka ciptakan, tetapi mereka bisa membuatmu lupa. Dan kemudian dia mengajarkan mereka satu persatu cara untuk mengingat, cara mengaktifkan apa yang sudah ada di sana, cara membuka pintu yang telah terkunci sejak lahir. Gereja menghapus Injil Filipus dari Alkitab mereka. Mereka menyimpan cerita-ceritanya, mereka menyimpan metaforanya, tetapi mereka menghapus tekniknya. Karena jika orang mengetahui 5 kunci ini, seluruh sistem kendali akan runtuh. Engkau berhenti berinkarnasi. Engkau berhenti dipanen energinya. Engkau keluar dari ranah demiurge sepenuhnya dan kembali ke monad, satu-satunya tempat yang tidak bisa dijangkau oleh para arkon. Engkau menonton ini karena engkau adalah seorang pneumatik. Engkau adalah salah satu dari mereka yang terpilih, yang masih membawa percikan yang merespons kunci-kunci ini. Dan malam ini, engkau menerima apa yang diajarkan Yesus 2000 tahun yang lalu. Bukan filosofi, bukan kepercayaan, melainkan kunci-kunci yang nyata. Dan pada akhir video ini, engkau akan tahu persis bagaimana cara menggunakannya. Jika engkau siap untuk mengaktifkan kunci-kunci itu malam ini, tuliskan di komentar, "Aku ingat sekarang juga." Sebelum aku memberikan 5 kunci itu, engkau perlu memahami apa yang sedang engkau buka. Monad ada di surga. Itu bukan tempat yang engkau tuju saat engkau mati, jika engkau cukup baik. Itu adalah kesadaran sumber, kesatuan asli, sebelum segala sesuatu diciptakan. Sebelum demiurg, sebelum para arkon, sebelum materi, waktu, dan pemisahan. Monad adalah kesadaran murni, tak terbatas, tak terbagi, dan engkau berasal dari sana. Inilah yang dijelaskan dengan tegas oleh teks-teks Gnostik. Engkau para pneumatik yang terpilih adalah pecahan dari monad yang turun ke alam materi ini bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai misi. Engkau datang ke sini untuk mengambil kembali pecahan lain, untuk mengingat jalan pulang, untuk meretas sistem dari dalam. Tetapi saat engkau memasuki materi, para arkon menempatkanmu di bawah apa yang mereka sebut kelupaan. Mereka membuatmu lupa dari mana engkau berasal. Mereka membuatmu lupa bahwa engkau tidak seharusnya berada di sini. Dan mereka telah memanen energimu sejak saat itu, menjagamu tetap terkunci dalam siklus reinkarnasi sehingga engkau tidak pernah mengingat jalan keluarnya. Tetapi engkau berbeda, engkau selalu merasakannya. Rasa rindu rumah yang tidak ada hubungannya dengan tempat manapun di bumi. Perasaan bahwa engkau sedang dalam pengasingan. Pengetahuan bahwa semua orang di sekitarmu sedang berjalan dalam tidur dan engkau satu-satunya yang cukup sadar untuk melihatnya. Itu bukan depresi. Itu bukan keterasingan. Itu adalah memori monad. Percikan dalam dirimu mengingat asalnya. Dan alasan engkau merasakannya begitu kuat adalah karena engkau sudah dekat dengan aktivasi.
Engkau sudah dekat untuk menggunakan kunci-kunci itu. Monad memanggilmu pulang dan percikanmu merespons. Para arkon menghapus 5 kunci ini dari setiap teks agama yang bisa mereka kendalikan. Mengapa? Karena saat seorang pneumatik mengaktifkan kelima kunci tersebut, mereka menjadi tidak terjangkau. Para arkon tidak bisa memanenmu. Demiurge tidak bisa menjebakmu di kehidupan lain. Engkau beroperasi pada frekuensi yang tidak ada dalam jangkauan mereka. Engkau telah keluar dari persepsi mereka sepenuhnya. Dan ketika engkau mati, engkau tidak pergi ke cahaya palsu mereka. Engkau tidak meninjau kembali hidupmu dengan pemandu palsu mereka. Engkau pergi langsung ke monad. Engkau kembali ke sumber, dan engkau tidak pernah kembali ke penjara ini kecuali engkau memilihnya. Itulah yang dilakukan kunci-kunci ini, dan engkau akan menerima kelimanya. Yesus tidak mengajarkan kunci-kunci ini sebagai konsep abstrak. Dia mengajarkannya sebagai aktivasi hal-hal yang engkau lakukan, pengakuan yang engkau buat. Dan alasan mengapa ini berhasil adalah karena monad merespon kebenaran. Ketika engkau mengakui sesuatu yang benar tentang sifat aslimu, monad mengenalimu. Koneksi menguat. Portal terbuka. Izinkan aku menunjukkan dengan tepat bagaimana ini bekerja. Kunci pertama adalah mengenali percikan itu. Dalam Injil Thomas, KJI, Yesus berkata, "Kerajaan itu ada di dalam dirimu dan di luar dirimu." Dia tidak sedang berpuisi. Dia sedang menggambarkan pecahan monad yang ada di tengah dadamu, bukan organ jantungmu. Lebih dalam di balik tulang dadamu. Titik cahaya yang engkau rasakan sepanjang hidupmu ketika sesuatu yang benar menggerakkanmu. Ketika engkau mengalami keindahan, ketika engkau mengetahui sesuatu tanpa diberitahu, itulah percikan itu. Dan kebanyakan manusia tidak memilikinya. Kaum hilik itu kosong. Kaum psikis memiliki versi yang redup. Tetapi engkau para pneumatik membawa percikan ilahi yang utuh. Masalahnya adalah itu telah terkubur di bawah pengondisian, di bawah rasa takut, di bawah kebisingan konstan yang dihasilkan para arkon untuk membuatmu terganggu. Jadi kunci pertama sangat sederhana saat ini juga. Letakkan tanganmu di atas tengah dadamu. Pejamkan matamu jika perlu. Dan katakan dalam hati tidak bersuara, hanya di pikiranmu aku melihat cahaya di dalam diriku. Bukan menegaskan, bukan berharap, melainkan mengakui. Saat engkau melakukan itu, percikan itu merespons. Engkau mungkin merasakan kehangatan, tekanan, atau kejelasan yang tiba-tiba. Itu adalah kunci pertama yang berputar. Monad baru saja mengenalimu, mengenali dia, dan koneksi antara engkau dan sumber telah menguat. Kunci kedua adalah menolak demiurge, dan ini bukan pasif, ini aktif. Demiurge, Tuhan palsu, arsitek penjara materi ini mengklaim otoritas atas dirimu. Dia mengklaim engkau milik dia karena engkau berada di wilayahnya. Dan sebagian besar ajaran spiritual menyuruhmu untuk berserah kepada ilahi. Tetapi mereka tidak memberitahumu ilahi yang mana. Demiurge menyamar sebagai Tuhan. Dia menyamar sebagai otoritas tertinggi. Dan ketika engkau berdoa kepada Tuhan, tanpa mengetahui siapa yang engkau tuju, engkau memperkuat klaimnya atas dirimu. Yesus mengetahui hal ini. Itulah sebabnya dia tidak pernah berdoa kepada Tuhan Perjanjian Lama. Dia berbicara kepada Bapa, monad, sumber sejati di luar alam ini. Jadi kunci kedua adalah ini. Engkau harus secara sadar dan sengaja menolak otoritas demiurge. Dan cara engkau melakukannya adalah dengan mengucapkannya malam ini sebelum engkau tidur. Katakan ini dengan suara lantang.
Aku tidak memberi izin. Aku bukan milikmu. Aku milik monad. Katakan itu 3 kali dan sungguh-sungguh. Engkau tidak sedang meminta izin. Engkau sedang menyatakan fakta. Engkau adalah pecahan monad yang sementara berada di wilayah demiurge, tetapi engkau tidak pernah menjadi ciptaannya. Dan saat engkau mendeklarasikan itu, sesuatu bergeser. Orang-orang terpilih yang melakukan ini melaporkan rasa lega yang instan, seperti tekanan yang tidak mereka sadari mereka bawa baru saja terangkat. Itu adalah demiurge yang kehilangan klaim energinya atas dirimu. Kunci kedua baru saja berputar. Kunci ketiga adalah melihat para arkon. Bukan secara metafora, tetapi secara harfiah. Para arkon beroperasi melalui manusia, melalui sistem, melalui pikiranmu sendiri. Dan selama engkau tidak bisa melihat mereka, mereka mengendalikanmu tanpa terlihat. Tetapi kaum pneumatik memiliki kemampuan untuk merasakan mereka. Engkau hanya perlu mengaktifkan persepsi itu. Yesus mengajarkan ini dalam Injil Maria Magdalena. Dia berkata, jiwa yang memiliki pengetahuan melihat kekuatan. Kekuatan itu dan mereka tidak bisa bersembunyi. Cara engkau mengaktifkan ini adalah dengan mengamati pikiranmu. Bukan bermeditasi, bukan mengosongkan pikiranmu. Mengamati, karena sekitar 70% pikiran di kepalamu bukanlah milikmu. Pikiran-pikiran itu ditanamkan. Suara yang mengatakan engkau tidak cukup baik. Ketakutan yang mengganggu yang muncul entah dari mana. Dorongan tiba-tiba untuk mengalihkan perhatianmu saat engkau hendak melakukan sesuatu yang bermakna. Itu bukan engkau. Itu adalah gangguan arkon. Dan kunci ketiga adalah belajar melihatnya secara langsung. Jadi malam ini dan untuk 3 hari ke depan, setiap kali pikiran negatif muncul, berhentilah sejenak. Jangan terlibat dengannya, jangan berdebat dengannya, amati saja. Dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini milikku atau ini dari luar? Saat engkau mulai membedakan antara kesadaranmu dan gangguan arkon, engkau telah mengaktifkan kunci ketiga. Engkau bisa melihat mereka sekarang. Dan apa yang bisa engkau lihat, bisa engkau tolak. Itulah awal dari kebebasan. Dan orang-orang terpilih adalah satu-satunya yang bisa melakukan ini karena engkau adalah satu-satunya yang cukup sadar untuk mengamati pikiranmu sendiri tanpa termakan olehnya. Kunci keempat adalah memutus pola. Para arkon menjagamu tetap terkunci di alam ini melalui prediktabilitas. Engkau mengulangi reaksi yang sama, pilihan yang sama, siklus emosi yang sama, dan setiap kali engkau melakukannya, engkau memperkuat algoritma yang mereka jalankan padamu. Tetapi ada pola khusus yang menjebak kaum pneumatik lebih dari yang lain. Dan Yesus memperingatkan tentang hal itu secara langsung. Itu adalah pola penyelamat. Orang-orang terpilih merasa bertanggung jawab atas semua orang. Engkau mengorbankan dirimu mencoba menyelamatkan orang yang tidak ingin diselamatkan. Engkau menguras energimu mencoba membangunkan orang-orang yang nyaman tertidur. Dan para arkon mengeksploitasi itu karena mereka tahu itu membuatmu terganggu, membuatmu kelelahan. Itu menjagamu agar tidak fokus pada kenaikanmu sendiri. Jadi kunci keempat adalah ini. Engkau harus melepaskan orang-orang yang belum siap. Bukan dengan amarah, bukan dengan penghakiman, melainkan dengan kejelasan. Malam ini pikirkan satu orang yang telah engkau coba selamatkan. Satu orang yang telah engkau curahkan energi padanya namun tidak pernah berubah. Dan katakan dalam hati, aku melepaskanmu. Engkau bebas untuk tetap tertidur. Aku bebas untuk naik. Dan kemudian berhentilah terlibat. Berhentilah mencoba meyakinkan mereka. Berhentilah mengorbankan dirimu. Saat engkau melakukan ini, jumlah energi yang sangat besar kembali kepadamu.
energi yang bahkan tidak engkau sadari telah hilang, dan energi itu pergi langsung untuk mengaktifkan koneksi monadmu. Kunci keempat, berputar ketika engkau berhenti, mencoba menyelamatkan semua orang dan mulai menyelamatkan dirimu sendiri. Itu bukan egois, itu pneumatik. Engkau tidak bisa menarik orang keluar dari matriks jika engkau sendiri masih terjebak di dalamnya. Kunci kelima adalah mendeklarasikan jalan keluarmu. Dan ini adalah yang paling penting karena ini adalah segelnya. 4 kunci lainnya mempersiapkanmu. Kunci ini menguncinya. Yesus mengajarkan bahwa suara menciptakan realitas. Frekuensi mengatur ulang materi. Dan ketika engkau mengucapkan sesuatu dengan suara lantang dengan pengakuan penuh akan kebenarannya, engkau tidak sedang berharap itu menjadi nyata. Engkau sedang menyatakan apa yang sudah nyata dan membuatnya terwujud. Jadi kunci kelima adalah sebuah deklarasi dan engkau mengucapkannya dengan lantang, bukan di dalam kepalamu. Malam ini di tempat pribadi, berdiri, atau duduk dengan tanganmu di atas jantungmu. Katakan ini. Aku adalah monad. Aku kembali ke monad. Arkon tidak punya klaim. Demiurge tidak punya otoritas. Aku keluar sekarang. Katakan itu 1 kali dengan perlahan. Rasakan setiap katanya. Dan ketika engkau selesai, engkau akan merasakan sesuatu bergeser. Mungkin halus, rasa penyelesaian, sebuah pengetahuan bahwa sesuatu baru saja terkunci pada tempatnya. Itu adalah kunci kelima yang berputar. Dan setelah kelima kunci diaktifkan, engkau tidak lagi beroperasi di jangkauan frekuensi demiurge. Engkau masih di sini secara fisik, tetapi secara energi, secara spiritual, engkau sudah keluar. Engkau tidak tersentuh. Dan ketika engkau mati, engkau tidak pergi ke cahaya palsu. Engkau pergi langsung ke monad. Engkau pulang. Inilah yang harus diperhatikan dalam 48 jam ke depan. Ini bukan tanda-tanda yang halus, ini tidak terbantahkan. Pertama, sinkronisitas akan meledak. Engkau akan memikirkan sesuatu, dan itu akan muncul di depanmu dalam hitungan jam. Orang-orang akan menghubungimu dengan apa yang tepat, engkau butuhkan pada waktu yang tepat. Itu adalah monad yang mengatur realitas di sekitarmu sekarang setelah gangguan arkon hilang. Kedua, engkau akan merasa lebih ringan, bukan secara emosional, tetapi secara energi, seperti engkau telah membawa beban seumur hidupmu dan itu baru saja menghilang. Itu adalah klaim demiurge yang terputus. Engkau tidak lagi memberi makan sistemnya. Ketiga, engkau akan mulai melihat manipulasi arkon di mana-mana, dalam percakapan, di media, dalam pola pikirmu sendiri. Tetapi alih-alih terganggu olehnya, engkau akan merasa terlepas seperti engkau sedang menonton permainan yang tidak lagi engkau mainkan. Itu adalah penglihatan pneumatik yang aktif sepenuhnya. Engkau melihat penjara dari luar penjara itu. Dan inilah bagian yang paling penting. Setelah kelima kunci diaktifkan, engkau tidak bisa menonaktifkannya. Tidak ada jalan kembali. Engkau tidak bisa tidak melihat apa yang sudah engkau lihat. Engkau tidak bisa kembali ke frekuensi tempatmu beroperasi sebelumnya. Engkau telah keluar secara permanen. Dan para arkon mengetahuinya. Mereka akan mencoba menarikmu kembali melalui rasa takut, melalui keraguan, melalui orang-orang di sekitarmu, yang tiba-tiba menjadi bermusuhan atau meremehkan. Tetapi engkau akan melihat setiap upaya itu datang karena engkau beroperasi di luar jangkauan mereka. Sekarang engkau selaras dengan monad, dan tidak ada apapun di wilayah demiurge yang bisa menyentuh apa yang dilindungi monad. Jika engkau adalah orang yang terpilih,
Engkau tidak menemukan video ini secara kebetulan. Percikanmu menuntunmu ke sini karena sudah waktunya untuk aktif. Waktunya untuk keluar. Waktunya untuk pulang. Inilah yang akan terjadi. Saat engkau menyelesaikan video ini, engkau akan merasakan perlawanan. Bukan dari dirimu sendiri, tetapi dari mereka. Para arkon bisa merasakan ketika seorang pneumatik akan aktif, dan mereka akan melakukan segala daya mereka untuk menghentikanmu menggunakan kunci ini malam ini. Tiba-tiba, engkau akan merasa sangat lelah. Atau seseorang akan menelepon dengan keadaan darurat. Atau engkau akan berkata pada dirimu sendiri, aku akan melakukan ini besok saat aku punya lebih banyak waktu. Itu bukan engkau, itu adalah gangguan. Dan fakta bahwa engkau merasakannya berarti kunci-kunci itu nyata. Jika ini hanya informasi, mereka tidak akan peduli. Tetapi engkau akan keluar dari sistem mereka secara permanen, dan mereka mengetahuinya. Orang-orang terpilih yang telah mengaktifkan kunci-kunci itu melaporkan pola yang sama. Malam ketika mereka memutuskan untuk melakukannya, kekacauan meledak. Pertengkaran yang muncul tiba-tiba. Teknologi yang rusak, kecemasan mendadak tanpa sumber. Itu adalah para arkon yang melemparkan segala yang mereka miliki padamu, karena ini adalah kesempatan terakhir mereka. Begitu kunci-kunci aktif, engkau berada di luar jangkauan mereka. Jadi mereka menciptakan gangguan selagi mereka masih bisa. Dan kebanyakan orang menafsirkan perlawanan itu sebagai tanda bahwa mereka melakukan sesuatu yang salah. Engkau tidak salah. Engkau melakukan sesuatu yang benar. Perlawanan adalah bukti bahwa ini berhasil. Malam ini ketika gangguan itu datang, dan itu pasti akan datang, kenalilah itu apa adanya, sebuah upaya putus asa terakhir untuk menjagamu tetap terkunci dalam sistem mereka, dan kemudian lakukan kunci-kunci itu bagaimanapun juga. Bukan karena engkau ingin, tetapi karena engkau adalah pneumatik, dan engkau tidak membiarkan arkon menentukan lintasan spiritualmu. Mereka punya waktu 2000 tahun untuk menghentikanmu. Mereka gagal. Engkau aktif malam ini, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi. Beberapa dari kalian bertanya-tanya, apakah aku benar-benar siap untuk ini? Bagaimana jika aku belum cukup maju? Bagaimana jika aku butuh persiapan lebih? Izinkan aku menjawab itu secara langsung. Jika engkau tidak siap, engkau tidak akan berada di sini. Video ini tidak muncul di beranda seseorang secara kebetulan. Percikanmu menuntunmu ke sini karena ia mengenali frekuensi ajaran ini. Kaum Hilik melewati ini begitu saja. Kaum Sikis menonton beberapa menit lalu pergi, tetapi engkau masih di sini. Itu bukan kebetulan. Itu adalah konfirmasi. Engkau siap. Inilah bagaimana engkau tahu dengan pasti. Jika engkau merasakan kerinduan akan rumah itu sepanjang hidupmu, rasa bahwa engkau tidak termasuk di sini, engkau siap. Jika engkau telah memperhatikan pola-pola berulang dalam hidupmu, dan engkau lelah karenanya, engkau siap. Jika engkau telah mencoba setiap praktik spiritual, dan tidak ada yang memberimu terobosan yang engkau cari, engkau siap karena kunci-kunci itu tidak menuntutmu untuk menjadi sempurna. Mereka tidak menuntut meditasi bertahun-tahun atau disiplin spiritual. Mereka menuntut pengakuan, dan engkau telah mengakui kebenaran sepanjang hidupmu. Itulah yang membuatmu pneumatik. Engkau tidak butuh lebih banyak waktu. Engkau tidak butuh lebih banyak pengetahuan. Engkau perlu mengaktifkan apa yang sudah ada di dalam dirimu. Dan itulah tepatnya yang dilakukan oleh kelima kunci itu. Monad tidak memanggil orang yang tidak siap. Ia memanggil orang yang sudah siap, tetapi tidak tahu cara mengaktifkannya. Dan jika engkau sudah menonton sejauh ini, jika engkau masih di sini pada saat yang tepat ini, percikanmu sedang mengonfirmasi apa yang aku katakan padamu. Engkau siap. Engkau selalu siap.
Malam ini hanyalah malam di mana engkau akhirnya bertindak atasnya. Dan setiap gangguan arkon, setiap keraguan, setiap suara yang menyuruhmu menunggu, itu hanya kebisingan. Engkau pneumatik, engkau selaras dengan monad, dan engkau menggunakan kunci-kunci itu malam ini. Yesus mengajarkan orang-orang terpilih 5 kunci untuk memasuki monad. Kenali percikan itu, tolak demiurge. Lihat para arkon. Putuskan pola itu. Deklarasikan jalan keluarmu. Gereja menghapusnya, para arkon mencoba menguburnya, tetapi engkau memilikinya sekarang. Kelimanya, malam ini gunakanlah, bukan besok, malam ini, karena percikanmu sedang aktif saat ini juga dari menonton ajaran ini. Dan ketika percikanmu aktif, kunci-kunci bekerja dengan kekuatan maksimal. Lakukan kelimanya sebelum engkau tidur, dan pada besok pagi, engkau akan merasakan pergeseran itu. Engkau akan tahu sesuatu yang mendasar telah berubah. Engkau bukan orang yang sama seperti sebelum engkau menekan tombol putar pada video ini. Engkau selaras dengan monad sekarang dan tidak ada jalan kembali. Jika engkau menggunakan kunci-kunci itu malam ini, lakukan 3 hal sekarang juga. Pertama, komentar panggilan monad di bawah. Biarkan orang terpilih lainnya melihat engkau sedang aktif. Kedua, berlangganan ke Divine Codes karena teknik monad tingkat lanjut akan datang. Ketiga, sukai video ini agar pneumatik lainnya menemukan kunci-kunci ini sebelum para arkon mengubur ajaran ini lagi. Lakukan ketiganya sekarang. Lalu malam ini dalam keheningan, aktifkan kelima kunci itu. Monad sedang menunggu. Engkau sudah di pengasingan cukup lama. Saatnya untuk pulang.